Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khazu minha adlun wa la hum yunzarun. Surat Al-Baqarah ayat 48. Takutilah olehmu akan suatu hari di mana pada hari itu seseorang tidak bisa membantu orang lain dalam bentuk apapun. Dan juga pada waktu itu tidak berlaku lagi syafaat dari manapun. Bahkan juga tidak bisa lagi berlaku tebusan, sogokan. Dan juga mereka tidak akan dipandang atau dilirik oleh siapapun. Surat Al-Baqarah ayat 48. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai tanggal 12 Syawal 1447 Hijriah, kita yang hadir masih merasakan bermacam nikmat yang diberikan Allah. Terutama nikmat badan sehat, lahiriah dan batiniah. Nikmat beriman kepada Allah masih utuh, kokoh dan kuat. Nikmat beribadah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, apalagi setelah 12 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Tentu kita berharap semua kita yang hadir tetap akan menjadi orang yang benar dan orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk menjadi orang yang benar dan bertakwa itu memang tidak mudah. Apalagi dihadapkan kepada kita uang, amplop, sogokan. Banyak orang tidak benar lagi. Berubah akidahnya, berubah keyakinannya. Takut kepada Allah itu hilang sama sekali. Tentu kita tidak seperti itu. Maka itu kaum muslimin menjadi orang yang benar dan bertakwa seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu benar-benar menjadi orang yang benar dan bertakwa. Apa kriterianya? Banyak kali diungkapkan oleh Allah. Kriteria orang yang benar dan orang bertakwa itu bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan bisa kita baca dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Pada kesempatan ini kita ungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kriterianya ada 6. 1. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang itu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan para nabi, kitab-kitabnya.
Ini antara satu dengan yang lainnya berbeda. Antara beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat. Kalau beriman dengan Allah harus tunduk, patuh, taat kepada Allah. Semua perintah dikerjakan, semua larangan dijauhi. Kita lakukan takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Allah. Terjauh dari perbuatan maksiat, biadab, dan mungkarat. Baru dikatakan dia beriman dengan Allah dimanapun ia berada. Berbeda dengan beriman dengan hari akhirat. Yakin. Kita sekarang di dunia, kita yakini ada hari akhirat. Mana yang lebih baik? Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat menurut Allah. Dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kampung akhirat lebih baik daripada dunia ini. Di dunia sudah kita lalui sekarang. Bagaimana manis, susah, pahit hidup di dunia sudah kita rasakan. Sehat-sehat badan pasti sakit. Semuda-muda usia pasti tua. Selama-lama hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Itu dunia. Bahkan dunia ini kita harus kerja keras, berusaha merubah nasib. Allah yang katakan dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka yang akan merubahnya. Di dunia ini tidak bisa kita tidur aja kerja, tidak, harus berusaha. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Tidak berusaha mati. Ini dunia, Pak. Maka itu kaum muslimin, kehidupan dunia sedang kita rasakan, telah kita lalui, ke depan banyak lagi yang akan kita rasakan. Tapi kehidupan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka yakin. Yakin kita di akhirat itu tidak akan beribadah lagi. Tidak ada sholat lagi, tidak ada ke masjid lagi. Tapi hanya menerima pembalasan. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia inilah tempat kita membuat amal ibadah. Di dunia inilah tempat ladang amal. Silakan perbuat sebanyak-banyaknya. Tapi di akhirat kita hanya menerima pembalasan saja. Maka menuju akhirat itu siapkan bekal. Terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya sebaik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah dan takutlah kepada aku. Inilah ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Untuk itu kaum muslimin, mari kita tetap taat kepada Allah, siapkan bekal menuju akhirat. Begitu pula beriman dengan malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Beriman dengan malaikat, kita tidak perlu menyembah malaikat. Kita tidak perlu patuh kepada malaikat, hanya kita yakini ia adalah utusan Allah. Punya tugas masing-masing malaikat. Beriman dengan kitab Allah ada 4, Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Taurat tidak perlu kita baca. Zabur tidak perlu kita beli. Injil tidak perlu ada di rumah kita. Karena ketiga kitab itu sudah kadaluarsa. Dengan turunnya surat atau Al-Quran atau kitab yang keempat, kitab sebelumnya tidak berlaku lagi berdasarkan Al-Quran. Yang kita yakini, yang perlu kita lakukan Al-Quran ini 6M. Mempelajari, membaca, menterjemahkan, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan pada orang lain. Makin banyak kita baca ayat Al-Quran, makin banyak pahala yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, beriman dengan nabi-nabi Allah, 25 rasul Allah punya umat dan bawa risalah, yang kita ikuti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya kita yakini saja itu adalah rasul Allah. Tapi kita tidak perlu patuh kepada Adam, kepada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail. Yang kita patuhi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi.
terungkap dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah ada Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-lakimu, akan tetapi Muhammad itulah Rasulullah, penutup dari segala nabi. Inilah yang kita yakini sepenuh hati dan kita patut tunduk kepadanya. Ma'atakumur rasul fakhusuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarang jauhi sejauh-jauhnya. Kaum muslimin, yang kedua kriteria orang yang benar dan bertakwa itu adalah mereka wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wassailina wa fir riqab. Mereka mau memberikan harta yang dimilikinya, yang disayangi, yang dicintainya terhadap karib kerabatnya, dusananya, pemilihnya, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan terhadap budak yang dimiliki. Kapan? Waktu hidup kita membantu saudara kita, baik yang dekat yang kita maupun yang miskin atau anak-anak yatim. Yang ketiga adalah wa aqamas shalah, ia mendirikan salat. Inilah orang yang benar dan orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak sholat, kafirun itu. Bukan mukmin, bukan hamba yang bertakwa. Banyak mengaku Islam, tapi tidak sholat. Itu berarti kafirun. Mati mendadak. Mati dalam keadaan sesat. Tempatnya, baca surat Al-Mudassir, ayat 42, ayat 43. Masalakakum fi sakor. Apa sebabnya kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Kalau Islam agama sholat enggak, berarti kafirun. Sungguh banyak umat Islam yang tidak sholat. Tu namanya Datuk Tumanggu menyemua padi. Padi di Jamu Bukit Biawak, Islam tangguang, kapi yang tidak jadi masuk neraka pada nawak. Kita dalam situasi kondisi apapun, sholat tetap kita kerjakan. Kemudian yang keempat, mereka membayar zakat. Bila harta sampai senisab, keluarkan zakat kepada yang mustahik, yang berhak menerima zakat, terungkap dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang kelima adalah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Mereka menyempurnakan janji bila berjanji. Dimanapun kita berjanji, termasuk dengan anak dan istri, kalau berjanji tepati janji. Karena yang ingkar janji itu orang munafik, lain di mulut, lain di hati, papek di luar, rencong di dalam, bantu bareh sepuluh di tanah badarai, bantu kawan kironyo lawan, menohok kawan seriang, mengguntiang dalam lipatan. Itu manusia munafik. Kalau kita berjanji, pikir dulu, kalau tidak mungkin katakan terus terang. Jika mau menepatinya, baca kalimat insya Allah. Yang keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Mereka yang sabar dalam penderitaan ketika peperangan dan ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan, dia dituntut kesabaran, bukan berputus asa. Itulah Allah katakan, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang 6 macam inilah disebut orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.